harus pulang di posisi kelima, sisa 4 tim doang. Oh my god, pertarungan yang cukup epic dari seorang Rasyah dengan baretanya berhasil menculik satu orang. Dengan catatan masih tersisa 3 orang. Untuk sekarang sisa 3 tim dengan 7 orang yang masih hidup. Kemudian EVOS Immortal mengcover bagian nomor gol dengan sangat baik. Satu granat dan bahkan satu bareta dari Rasyah cukup padas, cukup pedas juga untuk menembus kepala soal satu member dari poin 69. Akhirnya EVOS pun mengantongi 14 poin kill dengan catatan mereka berhasil memukul mundur. Dengan sebaik-baiknya, atau jempol itu tuh digunakan sebaik-baiknya. Jempol ini tuh berharga loh. Jempol ini tuh bisa bikin komunitas 2 Point Esports semakin besar. Komunitas Free Fire semakin besar gitu kan. Baik dari ini dijadiin buat pro player atau membesarkan sosial media dari Upoint sendiri supaya turnamen komunitasnya makin mantep gitu kan. Terutama untuk nontonin game ketiga yang udah mulai, yaitu map Purgatory. So langsung berdayakan jempol kalian untuk memberikan hashtag-hashtag dukungan ke tim-tim kesayangan kalian, Eman. Yes, itu dia buat tim-tim kesayangan kalian. Kalau misalkan kalian pengen ngedukung, selain kalian ramein kolom komentar, kalian juga bisa pencet tombol like-nya dari sekarang. Subscribe juga wajib. Ada apa, Mam? Ini yang gue demen nih, jempol yang diberdayakan dengan sangat baik tuh kayak gini. Kayak The Najwa. Enggak bro, kita nggak ngopi bro. Kita sukanya pakai IndiHome bro. Nah, ini. Cakep loh. Ini Najwa. Cakep loh. Ini fotonya sih cantik banget sih. Najwa, ini Najwa jadi moderator gak sih? Kasih obeng gak sih yang kayak gini-gini Kasih nih? obeng gak sih kayak gini? Kasih obeng gak sih yang kayak gini-gini? Gue demen nih orang-orang kayak gini nih. Harus nih kan. Oh ini kasih... Sayang sponsor, caster sayang juga sama dia. Iya, Najwa langsung dapat obeng habis ini ya Najwa ya. Jadi yang mau dapat obeng lagi bisa komen kayak Najwa. Antara EVOS Immortal dan juga AAPM. Itu Mans lagi coba berkamuflase menjadi sebuah mobil, tapi sayangnya dia gagal untuk berkamuflase sehingga dia terculik begitu saja oleh salah satu player dari AAPM, dan harusnya sih udah langsung narik sejauh mungkin sih player dari EVOS karena ini masih terlalu early game. Sangat disayangkan banget ketika mereka harus ditusunkan. Tapi di lain sisi Mountain Villa juga barusan terjadi tragedi yang berdarah antara Saint Spartan dengan tim IDS yang memaksa tim IDS tuh harus memutari Mountain Villa, Mam, yang dia awalnya di situ pengen coba looting tapi karena mungkin udah kalah personil makanya dia nggak mau terlalu maksain buat menguasai Mountain Villa, makanya dia berpindah rotasi. Tapi di lain sisi juga JRC Mario ternyata berhasil menculik seorang Leona dengan M60-nya. Tapi kita belum tahu ada di mana sih. Cuman sekarang Saint Harvey ketika mereka berhasil mengusir IDS ataupun Indostar, dia sekarang ketemu sama First Rider nih, Mama. Nah itu dia, tapi First Rider sendiri juga tidak dalam kondisi yang baik ya, karena satu member sudah dipulangkan ke lobby, kemudian dari North sendiri juga langsung menyusul, menyisakan 2 orang saja untuk First Rider. Ini bakal berbahaya bagi First Rider kalau semisal mereka nggak bisa melepas satu orang untuk menuju ke revival point. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat dari minimap, satu orang yang sudah menjauh yaitu D1 yang diutus untuk pergi ke revival point, dan UI di sini akan mempertanyakan pergerakan lawannya. Apakah mereka bakal maju? Apakah UI bisa menahan 4 orang sekaligus? Tapi ternyata tidak. Dia bakal dijemput nyawanya sebentar lagi, tapi untungnya satu member dari FR sudah berhasil kabur dan bakal berlari ke revival spot. Aduh, yang datang malah dibikin pergi ya ternyata. Dan kalau ngomongin ada yang datang ada yang pergi, sekarang Marawal dalam situasi yang tidak sangat diuntungkan karena dia harus terculik oleh player dari MBR. Dan sekarang MBR sih oke dapetin 2 poin kill, tapi kayaknya dia masih penasaran, ini kok kita cuma dapat 2 kill aja ya, 2-nya kemana gitu kan. Nah, padahal dia. 2-nya itu udah keculik sama tim yang lain juga. Sekarang cuma sisa 11 tim aja. Dan kalau kita sedikit agak ngomongin atau mungkin sedikit flashback ke arah First Rider dan juga Saint Spartan, sebenarnya kan tadi posisi pendatangnya kan ada di First Rider ya, tapi mereka juga nggak expect ternyata Saint Spartan juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Walaupun dia ladies, dia masih bisa mengunjukkan giginya gitu loh. Ini gue tuh ladies tapi ladies yang cukup strong. Dan kalau ngomongin yang strong, ternyata di sini ada seorang Yes. Apakah dia bakalan yes atau no sekarang? Karena posisinya udah kejepit banget. Coba aktivasi 1 medkit tapi sepertinya bakalan susah. Apalagi ada 1 skill chrono. Dan ternyata
meskipun dari seorang Yes ini sekarat, dia masih bisa menculik satu player dari GRC, Mam. Nah itu dia, itu namanya tuh mentalitas ya kan. Meskipun tim ciwi-ciwi cantik-cantik begini kan, yang bisa dibilang gaya dan perilakunya tuh lemah lembut, bukan berarti M-nya lemah lembut juga man. Mekaniknya juga sama garangnya. Apalagi udah disemangatin sama Ayang ya kan. Besti, aku semangat Besti. Iya, kalau itu kalau punya Ayang ya, kalau nggak punya Ayang, sudahlah. Dan kalau misalkan Kayak lu ya? dilihat-lihat, iya gue nggak punya Ayang soalnya. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Arman lemes Besti, gak ada semangatin Ayang Besti. Tapi poin 69 udah semakin Ayang, udah semangatin banget sama Ayangnya, langsung semangat membara, menggempur pertahanan lawan yang berada di depan. Udah ada satu IC grenade dibuka, tapi mereka baru mendapatkan 1 poin kill. Ada 1 vehicle lagi dicoba dipakai dulu sementara, dan sembari mereka melihat untuk nge-clear area sekitaran mereka, apakah ada orang lagi yang bisa dikejar sama mereka, tapi ternyata tidak man. Ternyata tidak, karena satu player yang tadi sempat dikejar oleh Void 69 itu ternyata adalah last survivor dari First Rider yang tadi sempat pengen coba menghidupkan kembali teman-temannya, tapi sayang banget ketika dia pengen mencoba menghidupkan teman-temannya, dia harus keculik oleh 4 player dari Void. Tapi di lain sisi di sini akhirnya ada pertemuan kembali setelah di Skillots tadi EVOS dan juga AP ketemu. Sekarang mereka COD-nya di Fields, yang awalnya tadi EVOS diculik sama AP. Sekarang EVOS kayak pengen balas dendam nih Mam ceritanya. Dia pengen balas dendam ke arah AP. Yang awalnya tadi cuman Mans doang yang keculik, sekarang AP harus menanggung resiko yang lebih berat. 2 player dari AP harus terculik. Ini keadaannya mulai dibalikin. Jadi bisa kita tarik kesimpulan AAP cuman sisa 2 player doang, dan 1 player malah. Dan kita nggak tahu nih apakah dari seorang Leon ini masih bisa menghidupkan kembali ketiga temannya atau enggak. Karena biasanya kalau udah tinggal 1 tuh kayak udah gimana ya, udah sulit juga sih Mam. Lu bisa kalau punya koin ngidupin pakai vending machine yang ada di beberapa spot, tapi ketika lu udah ditungguin di vending machine atau lu ditungguin di revival spot, itu bakal menyulitkan kalian. Di lain sisi juga GRC meskipun cuman sisa 3 orang karena tadi Suryanya keculik di rumah batu yang ada di bagian atas, sekarang dia juga harus dihadapkan dengan beberapa player dari Jet Capital Sugar Baby. Betul sekali, dan Jet Sugar Baby juga sebenarnya sih agak-agak terseok-seok kayak untuk di map yang ketiga ini di Purgatory kan. Tapi lain halnya dengan tim DG yang di match sebelumnya dia menjadi MVP tim dengan perolehan 11 poin kill, meskipun tadi mereka gak dapet buya ya, mereka berada di hashtag ketiga kan. Tapi nice try juga untuk mereka, karena perjalanan mereka juga agak panjang untuk nyampe top 3. Mereka harus menyisakan 1 orang yang berlindung di belakang Sutet, itu pun tiba-tiba ada datangin pakai motornya First Rider. Didatengin pakai motornya First Rider. Jadi motornya dicuri ya? Enggak. Oh enggak. Motornya memang punyanya First Rider, tapi First Rider tiba-tiba Oh, gua kira motornya ini diambil, dicuri. Ternyata enggak ya. Enggak, bukan curanmor. Bukan curanmor. Dan kalau misalkan kita lihat sekarang dengan motor yang tadi sempat kita bahas, sekarang DG juga akan dihadapkan oleh kehadiran dari MBR Epsilon yang sekarang cuman bisa bertahan di satu rumah tayo. Grenade coba dilemparkan juga oleh Under Q, bahkan di sini dari seorang Chester yang bukan caster bakalan coba melakukan satu pertarungan dengan 1 charge booster yang udah dipersiapkan. Grenade yang sangat nge-distract pergerakan mereka sampai pada akhirnya langsung dimajuin. 1, 2 dan oh my god, 3 kill pakai charge booster. 3 kill charge booster. Lu tahu charge booster nggak Mam? Itu senjata yang bener-bener OP di jarak yang cukup dekat. Tapi memang charge booster ini tuh sedikit agak sulit dikontrol karena lu nggak bisa make dengan aim assist yang bener-bener lengket kayak biasanya. Lu aimnya tuh bener-bener manual Mam. Nah itu dia. Cuman sebaliknya Jet Sugar Baby justru yang lagi on fire tuh gue liat, karena mereka berada di papan tengah kan. Untuk ukuran ladies di tengah para pria-pria perkasa ini, menurut gue itu satu keuntungan juga bagi Jet Sugar Baby. So untuk di minggu-minggu depan seharusnya mereka agak-agak sedikit lebih tenang kan. Atau enggak mungkin mereka bisa meraih lebih tinggi lagi, menggeser para pria ini. Woman empowerment man. Woman empowerment. Ini dia. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan, ladies itu juga punya kekuatan yang luar biasa, gak bisa dipandang sebelah mata, ya nggak sih Mam? Iya, dan ladies yang berani bertarung sama para pria ini juga itu perlu dikasih satu apresiasi. Dulu kan turnamen ladies sama yang laki kan selalu dipisah. Sekarang kayak mereka ya udahlah gabung aja. Dari tim Saint Spartan Harvey yang lagi berapi-api, berarti untuk sementara kill dari Saint Spartan ini memang paling banyak.
Tapi ternyata Andri Q berhasil mendapatkan seorang Nune. Bahkan di sini Jambul juga mendapatkan seorang Moon. Harusnya Saint Spartan cuma sisa 2 orang doang. Aca yang bakalan coba ditembak oleh seorang Andri dari arah kejauhan. Bahkan di sini harus di take down. Chesternya nggak bisa diselamatkan sehingga di sini cuma tersisa 3 player aja. Dan ternyata Saint Spartan yang mencoba datang ke sarang DG harus diluluhlantahkan oleh tim DG dengan 8 poin killnya, Mami. Betul sekali, dan itu jadi satu pergerakan yang tidak di-expect ya. Mereka kan tadi bawa kendaraannya nggak ngelewatin Tayo terlebih dahulu, tapi di depan Tayonya kan. Jadi akhirnya posisi mereka langsung dinotis sama si tim DG dan akhirnya langsung ditatakin. Jadi agak-agak sedikit sayang bagi Saint Spartan Harvey ya. Tapi nggak apa-apa, overall ya mereka udah memberikan apa yang terbaik untuk di game yang ketiga ini. Cuman beralih ke bagian poin. Yang baru pegang 3 poin kill. Ya secara posisi cukup nyaman. Mereka udah punya vehicle, rumahnya juga cukup gede. Tapi ini kalau misalkan terjadi invasi kan contohnya kayak gini kayak Rosugo Beverly, perlahan tapi pasti udah mulai makin deket. Pasang terus keluar Besti, lempar terus granatnya Besti, perlahan tapi pasti semakin dekat. Jarak dari antara kedua tim semakin dikit dan akhirnya Void 69 mulai melakukan pergerakan yang agresif, langsung maju, lempar satu granat, knock 1, takedown 1, dikonfirm 1, dibalas lagi. Voidnya meskipun ada satunya knockdown masih bisa diselamatkan dan mereka pun utuh berempat kembali. Tinggal cari lagi di mana nih para perempuan-perempuan cantik kita itu. Dia kelihatan satu, ada yang mau coba kabur bawa vehicle langsung ditembakin. Waduh, sekarat tapi masih bisa lari, masih bisa lepas dari cengkeramannya Void 69. Oh my god, tadi kalau misalkan dilihat tadi dari Rosugo Beverly itu emang posisinya terlalu rapat ya. Jadi beberapa lemparan grenade dari tim Void ini bisa nge-distract mereka dan kena juga. Makanya dia sampai sisa 1 orang doang. Tapi kalau kita udah lihat RSG dan juga Void, sekarang kita juga bakal melihat nih EVOS yang mencoba masuk ke kandang dari Jet Capital Sugar Baby. Dimana ternyata Leona harus terkena grenade-nya sendiri dan untungnya sih masih bisa diselamatkan ya. Cuman di sini Arul dengan agresifnya satu grenade dari seorang Mans berhasil menculik 2 orang yang tersisa dari Jet Capital Sugar Baby. Itu kayak lu dikandangin untuk di granat doang sih. Ya kan, karena kan posisi mereka kan berada di tower, terus dipepetin ke dalam lagi, ditutup pakai glue wall, terus si Jetnya juga nutupin pakai glue wall, ya Mans tinggal lempar granat. Ketambahan si Arul itu datang buat ngedistract mereka. Iya, jadi bingung kan ya, aduh aku mau kemana manis? Mau kemana manis? Udah Relakan gak nyawa bisa. kita Besti. Aduh, harus terculik juga sama pria perkasa pada akhirnya. Dan sekarang pria perkasa dari EVOS harus dihadapkan dengan tim DG yang langsung coba datang. Dari lain sisi juga Rosugo harus pulang di posisi kelima, sisa 4 tim doang. Oh my god, pertarungan yang cukup epic dari seorang Rasyah dengan baretanya berhasil menculik 1 orang. Tapi di sini Rasyah sekarang cukup sekarat sehingga dia harus melakukan beberapa meditasi terlebih dahulu. Di lain sisi Zack dengan 1 double barrel udah bakalan bersiap menghadapi seorang Chester, coba ditembak dan ternyata di sini Chester berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus dengan 1 charge boosternya. Zack apakah masih bisa? Itu dia tembakan yang cukup on point sehingga Zack masih bisa menyelamatkan teman-temannya sampai akhirnya sisa Made JV doang. Nah, sama ada JV kan. Nah, di sini kalau di posisi kayak gini sih udah anteng-antengan aja. Nggak bisa revive siapa-siapa, revive spot juga udah nggak ada lagi kan. Ini tinggal perang-perangannya aja. Tapi EVOS Immortal kan setelah mereka agak-agak sedikit jatuh bangun di map Purgatory, mereka berhasil mengantongi 11 poin kill dengan catatan masih tersisa 3 orang. Untuk sekarang sisa 3 tim dengan 7 orang yang masih hidup. Kemudian EVOS Immortal mengcover bagian lower ground dengan sangat baik dan menunggu Void 69 untuk turun. Tapi posisi Void 69 sendiri juga agak terkocar-kacir setelah 1 member di knockdown dan akan dikejar oleh seorang Zack yang langsung maju memberikan 1 distraksi yang sangat baik dan akhirnya dari Void 69 langsung fokus ke arah seorang Zack. Tapi backup sudah datang. Mans coba lempar grenade, di cover juga si Zack, tapi Zack udah nggak keburu selamat untuk dibantu lagi. 1 granat dan bahkan 1 bareta dari Russia cukup padas, cukup pedas juga untuk menembus kepala soal 1 member dari Void 69. Akhirnya EVOS pun mengantongi 14 poin kill dengan catatan mereka berhasil memukul mundur Void 69. Di bawah masih ada API Bella dan akhirnya pun disambut terlebih dahulu oleh Void 69. Sisa 2, berarti ini 2 lawan 1. Granat dilempar oleh Mans. Aduh, damage-nya kurang pedas, dimajuin Besti dan confirm Buya untuk EVOS Immortal yang kedua kalinya. Congratulations for EVOS Immortal yang berhasil men-secure Buyanya untuk kedua kalinya. Lagi-lagi killnya di atas 10 dan itu bener-bener banyak banget dan gua rasa
poin untuk EVOS Immortal sendiri sih bakalan apa ya, ngebalap untuk tim yang tadi sempat ada di atas sih. Dan kalau misalkan gue inget-inget, sebenarnya gue pengen bahas nanti di highlight sih. Ada satu momen dimana kayak ada flashback di Bermuda sebelumnya kan, lu inget Mam, di Bermuda sebelumnya kan EVOS sama DG ketemu tuh.